Halo Sobat Kaze sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Otakurung, di mana Kaze akan membahas semua yang berhubungan dengan anime atau Jepangan secara utuh. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Beberapa hari lalu Kaze mendapatkan informasi bahwa anime yang sudah rilis di Indonesia waktu itu cuma muncul di bioskop tanggal 21 Agustus 2019 akhirnya bisa ditonton di streamingan ya, dan kita bisa nonton sama-sama. Mungkin Sobat Kaze sekalian sudah tahu apa yang akan Kaze bahas kali ini kalau lihat thumbnail di depan ya kan. Oke, yang akan Kaze bahas kali ini adalah kita akan mengupas tentang Tenki no Ko atau Weathering with You. Sebenarnya sih Tenki no Ko ini itu artinya adalah anak cuaca. Tapi karena tokohnya adalah seorang gadis, jadi kita sebut saja di sini namanya sebagai gadis cerah atau gadis cerah 100%. Oke, kenapa bisa disebut seperti itu? Kaze akan ceritakan dulu. Jadi anime ini sebenarnya adalah karya dari Makoto Shinkai, dimana anime ini tuh adalah yang mengandung konsep multi-universe. Apa sih multi-universe? Artinya kamu masih bisa bertemu tokoh-tokoh yang kreatornya buat di anime sebelumnya. Salah satu contoh, saat dulu kita tonton salah satu anime dari Makoto Shinkai itu adalah Kimi no Na wa. Di Kimi no Na wa ini kalian bisa menemui seorang guru yang ada pada anime sebelumnya, yaitu Ibu Yukino. Oke, itu ada di Kotonoha, dan kebetulan pada saat Kimi no Na wa, Ibu Yukino ini mengajar pada kelasnya Mitsuha, ya kan? Jadi kita bisa ketemu lagi, dan inilah maksudnya konsep multi-universe yang ada pada anime karya Makoto Shinkai. Oke. By the way, aja di anime ini saat pertama kali rilis di Indonesia 21 Agustus 2019 tahun lalu, konsepnya dari awal Kaze bilang ini adalah multi-universe, dimana nanti kalian pasti akan ketemu lagi dengan mereka. Kemudian kita akan menuju ke alur ceritanya. Jadi di sini tuh alur ceritanya dimulai dari seorang anak bernama Morishima Hodaka. Dia adalah seorang anak laki-laki yang kabur dari rumah. Sebenarnya ya, kabur dari rumah ini kalau Kaze nonton dari pertama kali, si Hodaka ini adalah seorang anak laki-laki yang ingin mencari jati dirinya sendiri dengan cara nekat meninggalkan rumah, terus dia berusaha untuk survive gitu sebagai seorang laki-laki di kota orang gitu kan. Jadi bilang dia lari ke ibu kota untuk mencoba peruntungan di sana. Oke, ya kalau untuk dari segi
kenapa sih dia melakukan itu? Yang Kaze tangkap sih mungkin si Hodaka ini ingin mencoba seberapa kuatnya dia di dunia tanpa orang tua. Mungkin seperti itu ya. Itu tanggapan dari Kaze pertama kali nonton, oke? Jadi Hodaka ini kabur ke Tokyo, di mana setting Tokyonya kalau di Tenkinoko ini adalah Tokyo yang sedang dalam musibah berat. Kenapa Kaze bilang ini musibah berat? Di sini kalian bisa melihat keadaan Tokyo yang mengalami curah hujan tinggi, alias setiap hari hujan, bahkan mungkin setiap bulan hujan tanpa berhenti-henti. Yang kemungkinan juga kalau dari berita-berita yang ada di dalam animenya ini menyebutkan hujan ini akan menjadi sepanjang tahun. Lalu si Hodaka ini karena udah kelamaan ada di Tokyo, kan otomatis duitnya pasti habis tuh, ya kan? Singkatnya, dia ini membutuhkan sebuah pekerjaan. Akhirnya dia mencoba mencari seseorang yang saat si Hodaka jalan ke Tokyo, dia ini pernah diselamatkan oleh seseorang bernama Keitaro Suga. Ya, orang ini menyelamatkannya saat si Hodaka mau jatuh dari atas kapal. Oke, Kaze tidak akan menceritakan secara detail karena lebih baik kalian sobat Kaze nonton langsung ke animenya ya. Ini adalah kilasan-kilasan sedikit supaya kalian penasaran nonton ya. Jadi lanjut ya, kita lanjut sambil menunggu di tengah kegalauan dan kegabutannya dia mau ngapain lagi. Dia menemukan kartu namanya si Om Suga ini. Dia mulai harus memikirkan bagaimana cara berangkat ke sana, yang artinya dalam malam itu si Hodaka ini menginap pada tempat makan cepat saji. Oke, dan disinilah pertama kalinya Hodaka bertemu dengan Hina. Shinkai itu sendiri supaya kita menonton dengan penuh perasaan dan pemikiran yang baik. Oke, sebelum kita lanjut, Kaze ingin sedikit melakukan promosi ya. Kalau sobat Kaze punya hobi nonton anime atau membahas semua tentang anime, Kaze punya sebuah grup di WhatsApp. Jadi sobat Kaze boleh join bersama Kaze di bawah ya. Nanti Kaze taruh di bawah kolom komentar linknya khusus untuk grup ini bergabung ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar anime atau ingin mencari informasi-informasi tentang anime, silahkan join grup WA ini. Grup WA ini bernama Anime Lovers. Jadi memang khusus untuk para pecinta anime. Kalau kalian
ingin mencari segala sesuatunya tentang informasi anime di sini, mudah-mudahan lengkap banget ya. Karena Kaze juga ada di sana, saling untuk bertukar informasi. Kaze bisa membantu juga di sini. Jadi kalau misalnya butuh jadwal anime yang mau rilis kapan, kita akan bahas di sini. Terus juga ingin menanyakan hal-hal yang berbau dengan anime, misalnya mau beli aksesoris dan lain sebagainya, bisa join juga di sini. Oke, kita bertemu di grup Anime Lovers. Sip, apakah sudah kembali? Oh, sudah kembali. Jadi gimana ya? Setelah pembicaraan yang tadi agak temponya agak naik dan tinggi, mungkin kalian akan sedikit bingung. Tenang aja, karena Kaze juga waktu pertama kali nonton sih sebenarnya nggak ada masalah dengan anime ini ya. Tapi Kaze jadi berusaha untuk nonton kedua kalinya. Nah, inilah kenapa Kaze nonton sampai 2 kali. Yaitu anime ini ternyata banyak banget Easter egg-nya. Sebagai contoh ya, saat Hina diminta tolong untuk menghentikan curah hujan, itu ada 2 orang cosplayer, dan cosplayernya itu mengcosplaykan kostum dari Reticure. Oke, itu salah satu Easter egg. Entah apa yang ada di pikiran Makoto Shinkai dengan Reticure. Kemudian ada lagi saat Hina dan adiknya Nagi serta si Hodaka menginap di hotel, itu mereka karaokean itu nyanyinya lagu dari AKB48, Fortune Cookies. Nah, di situ Kaze cuma buat nyari itu doang. Kemudian hal terpentingnya adalah tanggapan negatif pada anime ini, yang akhirnya Kaze bisa menangkap kenapa mereka menganggap anime ini itu kurang baik. Poinnya adalah Makoto Shinkai itu seperti terjebak pada anime Kimi no Na wa dulu, dimana seolah-olah Taki kan sama Mitsuha waktu bertemu mereka saling menanyakan nama, terus endingnya nanggung kan. Nah, di sini tuh Makoto Shinkai ketika Hina dan Hodaka terpisah, saat kembali lagi tuh mereka saling inilah istilahnya benar-benar kesampaian gitu perasaannya seperti apa. Kemudian di sini juga melihatkan detail yang cukup signifikan, dimana saat di Kimi no Na wa mungkin nggak dapat, tapi di Tenkinoko ini justru diperjelas gitu. Seperti halnya si Hodaka yang kalau kita lihat takinya di versi Kimi no Na wa tuh nggak sepeka ini gitu terhadap Hina. Kalau dulu taki ke siapa namanya Mitsuha itu nggak sampai kepikiran sampai begini, dia hanya merasakan kalau taki itu harus bertemu Mitsuha, tapi nggak kenal gitu Mitsuha ini secara langsung seperti apa. Nah, seolah-olah Makoto Shinkai ingin membalaskan itu gitu. Seperti itu sih tanggapan Kaze. Kalau menurut sobat Kaze seperti apa? Anime ini kurang menariknya di mana? Oke, itu poin yang pertama. Poin keduanya, menurut Kaze anime ini kurang membahas tentang si Tokyo-nya yang hujan lebat berlebihan gitu. Terlalu memaksakan si Hinanya dan juga terlalu memaksakan si Hodakanya. Jadi kita terlalu fokus ke dia sampai kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi pada Tokyo di sini tuh kenapa sih, awal mulanya kenapa bisa seperti itu gitu kan. Dan setelah Kaze nonton 2 kali, Kaze baru mendapatkan poin penting yang intinya sedang terjadi curah hujan yang tidak normal dan Tokyo atau Jepang mengalami hujan berlebihan. Intinya sih seperti itu, tapi tertutup dengan cerita yang menurut Kaze nggak terlalu penting-penting banget, jadi dipaksakan ada di sini gitu. Ya seperti itulah, makanya sobat Kaze lebih baik nonton dulu dan silahkan berkomentar di bawah kolom komentar, karena dari awal sampai Kaze sekarang ngomong ini tidak ada yang Kaze bocorin semuanya ya, jadi hanya depan-depannya doang. Kayak misalnya detail Hodaka kerja di mana itu Kaze nggak nyebutin di sini. Jadi kalian silahkan nonton terus
silahkan berkomentar dan mari kita bahas secara utuh ya tentang anime Tenkinoko ini. Negatifnya di mana dan menurut kalian bagusnya di mana. Kemudian di sesi akhir Kaze ingin mengucapkan ya kalimat ini. Dari tahun ke tahun gitu atau dari anime ke anime milik Makoto Shinkai ya, backsoundnya itu selalu bagus-bagus, oke? Dimana kali ini backsound di sini diisi kembali oleh Red Wimps dan lagunya berhasil kembali mengisi kepala Kaze sampai nggak bisa move on, oke? Seperti itulah, makanya beberapa detail itu bisa sampai terlihat wah hanya dengan karya-karya dari Red Wimps ini ya, lagu-lagunya. Terus juga nanti di bawah kolom deskripsi buat yang nyari original soundtracknya atau apanya, Kaze bakal usahain untuk menyematkan link YouTube-nya di bawah kolom deskripsi untuk yang mau dengerin lagu-lagu dari Tenkinoko ini ya. Dan kalau misalnya ada yang ingin Sobat Kaze tanyakan mengenai Tenkinoko, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar, karena di sesi berikutnya Kaze bakal membacakan semuanya dan mari kita bertukar pendapat di sana, oke? Seperti begitulah, inilah Tenkinoko dan alasannya kenapa Kaze nggak mau bahas duluan saat anime ini rilis di bioskop, karena Kaze yakin banyak dari pecinta anime di Indonesia yang belum nonton juga karena bioskopnya terbatas ya. Yang Kaze tahu terbatas, nggak semua bioskop menampilkan Weathering with You atau Tenkinoko ini. Jadi Kaze nggak mau langsung bikin kontennya dan juga nggak mau langsung mendahuluinya. Jadi ntar wah jadi kayak gimana gitu kan. Lebih baik seperti ini, kita udah sama-sama nonton, kita bisa saling bertukar informasi ya kan tentang anime ini. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya, karena Kaze sedang mencoba untuk menyampaikannya sebaik mungkin dan ini pendapat Kaze mengenai anime Tenkinoko ini ya kan, dimana anime ini benar-benar memaksakan kita berpikir secara detail. Makanya gaya bicara Kaze mencoba sedetail ini gitu. Siap, kalau begitu kita akan membacakan komentar di bawah kolom komentar pada sesi terakhir ini, oke? Tadam! Nah, kita mulai baca dari ini ada beberapa komentar ya. Yang pertama adalah inisial R. Dia bilang di sini boleh dicoba. Nih Arte katanya. Di list dulu, nunggu sekalian tamat dulu biar nggak penasaran. Ya, ide yang bagus. Oh ya, sebelum ini ya, sebelum ini kayaknya Kaze ada poin yang lupa ngomongin Arte. Iya, dan ini kan lagi bahas yang Arte ya. Aduh, sorry. Jadi kenapa Kaze sekarang bahasnya Tenkinoko? Itu ada alasannya. Karena Kaze waktu kemarin salah mengucapkan dimana Arte ini muncul itu hari Sabtu. Dan ternyata Arte itu hari Minggu. Jadi Kaze mohon maaf ya. Harusnya informasinya Arte itu rilis tiap hari Minggu. Oke, jadi Kaze salah waktu itu. Oke, ternyata salah saudara-saudara ya. Mohon dimaafkan, Kaze juga. Aduh, maaf banget. Jadi kata inisial R ini boleh dicoba Arte, terus di list dulu, nunggu sekalian tamat ya kan. Itu emang ide yang bagus supaya kalian tidak nungguin tiap minggu update yang baru, terus begitu pas update nanggung gitu kan. Oke. Terus dia bilang, by the way Kang, suka game kan ya? Iya ya, memang suka. Kaze suka main game. Coba tonton Hexcore Girl, anime tentang gamers tahun anak-anak 90-an. Oke. Nanti Kaze coba tonton ya. Kalau gitu oke, Kaze auto check. Siap, nanti Kaze coba tonton ya. Siapa tahu oke, terus kita bisa bahas di sini untuk yang genre-genre 90-an. Terus kemudian di atasnya adalah ada Amuras Crack. Oke, kalau boleh saran, mending bikin skrip dulu bang.
biar yang ngedengerinnya lebih enak gitu. Karena menurutku tempo video ini terlalu lambat. Oke. Kasih terima untuk yang itu ya, siap. Terus kasih di bawahnya juga udah ngebales. Untuk skripsi sebenarnya udah ada. Nah, di sini memang cara kasih menyampaikan juga tidak sebaik yang kalian harapkan ya, karena kasih juga masih seorang yang mula-mula dan bermula di YouTube itu tidak profesional. Tapi kasih berusaha untuk sebaik mungkin. But thank you banget buat Amura Scrag. Di bawahnya juga kasih sudah menjelaskan tentang kendala kasih sebenarnya apa aja. Itu dari mulai cara penyampaian kasih, terus juga kelihatannya KZ itu masih muter-muter. Itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. KZ memang biasa ngobrol di depan publik, tapi KZ tidak biasa ngobrol di depan kamera. Masalahnya adalah ngobrol di depan kamera dengan ngobrol di depan publik itu beda. Karena kalau di kamera itu ibaratnya kita kayak lagi ngaca. Sedangkan kalau di depan publik itu lawan bicara ada yang nanggepin kita. Itu masalahnya, dan entah kenapa itu seperti ada rasa yang berbeda gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kosakatanya yang KZ ucapkan ini lebih banyak, dan syukur alhamdulillahnya KZ masih bisa untuk improvisasi di depan kamera seperti ini. Jadi mohon maklum dan juga mohon doanya saja, semoga KZ bisa lebih lancar dalam menyampaikan dan juga lebih detail dalam menyampaikan apa yang KZ bahas. Oke? Thank you untuk Amura Scrag dan juga inisial R. Setahu KZ sih yang lebih bagus itu inisial di balapan. Ini inisial R. Thank you untuk masukannya. Nanti kita ngobrol lagi di bahasan selanjutnya. Jadi thank you udah nonton buat sobat KZ. Semoga bahasan tentang Tenkinoko ini bisa membuat kalian terpancing untuk menaruh pendapat mengenai anime ini di bawah kolom komentar ya. Karena KZ juga penasaran sebenarnya kenapa sih anime ini dibilang kurang bagus. Kalau misalnya yang KZ sampaikan kurang detail, memang KZ tidak menyampaikan secara detail ada apa saja di dalam Tenkinoko ini ya, atau Weathering with You. Karena KZ penasaran banget nih, kan kalian udah banyak yang nonton. KZ pengen tahu kalian tuh nontonnya sejauh apa. Jadi kita bisa ngobrol apa aja yang kelihatannya kurang dari KZ belum sampaikan tadi, dan kita bisa bertukar pendapat di sini. Siapa tahu ini bisa jadi obrolan yang menarik buat kita ya. Oke, itu aja. Jadi memang tujuan KZ benar-benar mencari teman yang biasa nonton anime, karena orang-orang yang nonton anime kebanyakan dianggap sebagai anak kecil. Padahal anime itu bukan untuk anak kecil. Banyak juga anime-anime yang genrenya itu justru menakutkan. Contohnya bergenre gore atau yang membunuh secara sadis, itu juga tidak baik untuk ditonton ya kan. Oke, sedikit dari KZ, dan ini ada quotes dari KZ setelah menonton Tenkinoko ini, yaitu adalah sepeduli apapun kalian terhadap seseorang, kalian harus tetap mengetahui batasan kalian itu ada di mananya. Karena kalau memang kalian harus mengorbankan sesuatu, pikirkan juga yang kalian korbankan ini sebenarnya baik gak sih untuk diri orang yang dikorbankan oleh kalian ya. Maksudnya bukan dirinya orang yang dikorbankan, tapi kamu berkorban itu, orang yang ditinggalkan oleh kamu tuh jadi baik gak sih sebenarnya. Nah, itu yang harus dipikirkan di sini. Untungnya di sini yang bermain itu adalah dua anak di bawah umur, jadi pemikiran mereka mungkin masih lebih polos ya. Cuman kalau misalnya kita harus artikan, kita berkorban boleh untuk orang lain, tapi kita juga harus memikirkan dua belah sisi nih. Apakah kita berkorban untuk orang itu akan berbalik mengayomi yang kita kasih gitu kan. Orang itu pasti berbeda. Jadi kita harus berpikir baik-baik sebelum kita melakukan tindakan apapun itu. Oke, Silver KZ di sini. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di bahasan KZ berikutnya. Kalau ada yang mau berkomentar, KZ menunggu di bawah kolom komentar. Sampurasun minasan, sampai berjumpa lagi di bahasan-bahasan KZ berikutnya. Dadah, thank you udah mampir. Dadah.